Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimunah Azmi Umbalak akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang artikel. Yang mana artikel saya yang berjudul Leksikon Bahasa Kei dalam Lingkungan Kelautan dengan Kajian Ekolinguistik. Saya sendiri Maimunah Azmi Umbalak, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dengan pendahuluan, Kepulauan Kei terletak di bagian selatan Arifura. Kepulauan Kei terletak di bagian selatan Arifura, di bagian barat Laut Banda, dan Kepulauan Tanimbar, Papua bagian selatan, dan wilayah Kota Tual di bagian utara Laut Banda dan bagian utara Kepulauan Tanimbar di bagian barat daya, dan Kepulauan Aru di bagian timur atau Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan atau DPK. Bahasa Kei sebagai salah satu bahasa daerah yang masih hidup dan masih dipakai oleh etnik Kei atau Ewav di Provinsi Maluku, terutama di Kabupaten Maluku Tenggara, yakni di Kei kecil dan Kei besar. Perlunya dipelihara dan dibina sehingga akan berfungsi sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa daerah. Bahasa Kei berfungsi sebagai lambang identitas masyarakat Kei, lambang kebanggaan masyarakat Kei, alat komunikasi dalam keluarga dan masyarakat lokal Kei, pengumpal pikiran dan kehendak etnik Kei, pendukung kebudayaan Kei yang meliputi bidang kesenian, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya, dan pilar penyangga kebudayaan Indonesia. Upaya pemeliharaan dan pembinaan akan mendapatkan bahasa Kei sesuai dengan fungsi dan kedudukannya selaku bahasa daerah yang dapat memperkaya khazanah bahasa nasional. Sebagian besar penutur bahasa Kei bermukmin di Kabupaten Maluku Tenggara. Banyaknya jumlah penutur bahasa Kei tidak menjamin bahwa bahasa itu dapat bertahan dari ancaman kepunahan. Alasannya untuk tetap bertahan hidup sebagaimana dinyatakan oleh Saussure dan Barker dan BT 2008. Halaman 8. Bahasa itu harus kokoh berada dalam kognisi penuturnya dan harus digunakan secara lebih sering dan mendalam dalam kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Menurut BT, dalam perspektif ekolinguistik, bahasa dan komunikasi penuturnya dipandang sebagai organisme yang hidup secara bersistem dalam satu kehidupan bersama organisme lainnya. Selanjutnya Harjo mengatakan bahwa waktu dan usaha manusia lah yang akan menentukan kelestarian sebuah bahasa daerah. Apapun yang digunakan oleh generasi tua hanya semata-mata untuk mempertahankan bahasa daerahnya agar tetap lestari dari ancaman kepunahan. Dalam kajian ekolinguistik dinyatakan bahwa bahasa merekam kondisi lingkungan ragawi dan sosial. Hal ini seperti yang dinyatakan Sapir dalam Phil dan Mahauster 2014 bahwa lingkungan ragawi dan sosial berhubungan dengan perangkat leksikon yang menunjukkan adanya hubungan simbolik verbal gayub, tutur, dan lingkungannya. Flora dan fauna termasuk anasir alamiah lainnya. Keberagaman ekolinguistik kekhasan daerah menetapkan lingkungannya ragawi yang terjaga kelestariannya. Seperti halnya bahasa daerah lain, bahasa Kei memegang peranan penting dalam pergaulan sehari-hari sebagai alat komunikasi bagi masyarakat pemakainya. Berikutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Diaksura mengatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa karena pendekatan kualitatif menggunakan teknik analisis data dengan kekuatan deskriptif yang mendalam. Pendekatan kuantitatif juga diterapkan penelitian ini untuk mengkuantitas pengetahuan dan pemahaman leksikon kelautan bahasa Kei oleh kelompok pria dan wanita usia di atas 46 tahun, kelompok pria dan wanita usia 25 sampai 45 tahun, dan kelompok pria dan wanita usia 15 sampai 24 tahun. Melalui tes kompetensi leksikon, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang didukung analisis kuantitatif.
pembahasan ini, ungkapan bahasa Kei untuk menjaga kelestarian pandangan ekolinguistik. Penggunaan bahasa dalam kehidupan masyarakat sebagaimana konsep budaya tidak hanya sekedar hanya mengungkapkan pikiran dan perasaan para penuturnya, tetapi juga mempunyai tujuan tertentu sesuai konteks situasi yang melestarikan. Dengan demikian ada sejumlah pengungkapan yang idiomatik dan metaforik menjalankan fungsi sosialnya baik untuk menjalin dan memelihara keserasian hubungan antar penutur maupun untuk mewarisi dan menamakan nilai-nilai antar generasi. Ungkapan-ungkapan tersebut dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu Velbiot hasil walain musyukul muyanan, yang kalau artinya kalau kalian dapat hasil banyak, kamu sekolah, kamu punya anak. Kamu dapat hasil banyak, sekolahkan anakmu. Yang kedua adalah Tang Bina Afana Hotran Rohib, yang artinya jangan kalian ambil barang di teluk dalam sana, janganlah ambil hasil di laut teluk itu. Yang ketiga adalah Tabatang Nuhumet Ifo Kukurfamuro, yang artinya kita jaga kampung ini untuk kita punya anak-anak anak belakang. Peliharalah alam ini untuk anak cucu kita. Yang keempat yaitu Yahana Evgeny Tuan, yang artinya anjing dia kenal dia punya tuan, yang artinya anjing mengenal tuannya. Yang kelima adalah Ulnid Nafil Atamu, artinya kulit dia bungkus tubuh kita, kulit membungkus tubuh kita. Ungkapan budaya verbal etnik ke di atas secara umum mengandung makna dan fungsi melestarikan lingkungan, baik lingkungan ragawi maupun sosial, serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Selain itu, ada ungkapan lain yang berhubungan dengan alam semesta, baik dalam hubungan dengan Tuhan pencipta alam semesta yang keagungan dan kekuasaannya disimboliskan dengan bumi dan langit, maupun hubungan dengan leluhur mereka. Hierarki kepercayaan mereka dengan Tuhan di jenjang tertinggi dan leluhur di jenjang bawahannya tampak pada ucapan berikut. Udne tauk et fuad, kepala dia bertumpuk pada leher, atau kepala kita bertumpuk pada leher kita. Yang kedua yaitu Daud Niadok Naal Leratan, yang artinya Tuhan dia duduk di matahari atas, Tuhan duduk di atas matahari. Yang ketiga Duat Nihir Riran Tanat orang mati mereka punya tanah ini milik leluhur dan orang tua. Kalau di atas bermakna Tuhan yang menempati tempat tertinggi di alam raya kehendak disembah dan dimuliakan. Sedangkan para leluhur yang secara genetis melahirkan mereka hendaknya dihormati pula. Leluhur dalam masyarakat NSK dikenal sebagai Duan Net atau tuan rumah. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika perkembangan leksikon kelautan. Adanya bahasa Kei, peranan dan pengaruh bahasa terhadap berlangsungnya dan keseimbangan lingkungan perlu dijaga dan dipelihara, karena perubahan berbagai bentuk dan fungsi lingkungan dapat juga diamati dan direkam dalam bahasa. Selanjutnya adalah hasil penelitian menyangkut gambaran pemahaman leksikon kelautan bahasa Kei yang berhubungan dengan lingkungan kelautan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Sebagai bahasa penutur bahasa Kei, pria dan wanita dari masing-masing kelompok usia di Ohi Verbal saat ini masih mengenal dan sering mendengar maupun menggunakan leksikon kelautan bahasa Kei. Pemahaman itu juga didukung dengan pengetahuan mereka terhadap lokasi tempat referen leksikon tersebut ditemukan. Untuk jenis ikan, mereka mengenal tempat hidup ikan tersebut apakah di laut dangkal maupun di laut dalam. Berikutnya adalah beberapa faktor penyebab kebertahanan leksikon kelautan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Sebagai penutur dari masing-masing kelompok usia yang masih sering berbahasa Kei dalam keseharian. Yang kedua,
sumber penghidupan masyarakat Ohiwarbal, dan yang ketiga referen tumbuhan hewan dan alat tangkap itu masih ada lingkungan. Dengan demikian leksikon kelautan bahasa Kei dalam lingkungan kelautan sebagian besar masih dikenal dan digunakan oleh masyarakat Warbala. Yang ketiga adalah pada tabel 2 digambarkan bahwa ada penurunan tingkat pemahaman pada sebagian kecil kelompok leksikon kelautan di Ohiwarbal. Semakin muda usia informan penutur Kei, semakin sedikit leksikon kelautan dikenal dengan dan digunakan. Sedangkan pada tabel leksikon kelautan jarang digunakan dan didengar penutur Kei adalah kelompok leksikon tumbuhan di tepi laut, diikuti kelompok leksikon burung di sekitar laut. Dengan demikian pada Yang keempat, ada sejumlah ungkapan dalam bahasa Kei yang mengandung makna dan fungsi melestarikan lingkungan kelautan, baik lingkungan ragawi maupun sosial, serta hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan menanamkan nilai-nilai antar generasi antara lain. Yang pertama, Velbiot hasil welain miskol muyanan, kalau dapat hasil banyak sekolahkanlah anakmu. Yang kedua, tang bina afan hotran rohaid, jangan ambil hasil di dalam teluk itu. Yang ketiga, tabatang nuhu met ifo di koko fomur, yang artinya pemeliharalah alam ini untuk anak cucu kita. Yang keempat, Yana efken ni duan anjing mengenal tuannya. Yang kelima, ulnit fil atau mudah, artinya kulit membungkus tubuh kita. Yang kelima, untuk melestarikan bahasa Kei lingkungannya diharapkan ada penelitian lanjutan, misalnya leksikon bahasa Kei yang berhubungan dengan alat-alat pertanian, rumah tangga, dan nama-nama tempat, leksikon verbal dan leksikon adjektiva. Dengan demikian upaya melestarikan melalui penelitian dapat mengantisipasi ancaman kepunahan terhadap bahasa Kei. Harapan peneliti bahwa penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi peneliti lainnya untuk diaplikasikan dalam upaya revitalisasi bahasa dan pelestarian lingkungan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.